Bab 1065. Ada, hidup. Tidak ada, mati. Di kejauhan, seorang pria berbaju merah dan memegang pisau panjang membawa 4 orang paruh baya ke arah warrior Yang. Pria berbaju merah menyeret pisau panjang itu ke tanah, dan saat dia berjalan, pisau panjang itu memercikkan api dari tanah. Setelah kemunculan pria berbaju merah ini, ekspresi banyak orang di sekitarnya tiba-tiba berubah, mata mereka penuh dengan ketakutan. Pria berbaju merah berhenti, lalu melirik semua orang di sekitarnya, dan berkata, "Masih tidak pergi." Wajah orang-orang di sekitar sedikit berubah, tetapi tidak ada yang berani maju untuk menghadapi mereka. Semuanya bergerak dan langsung menghilang di tempat. Pria berbaju merah tertawa ringan, menatap warrior Yang, dan berkata, "Namaku Kafil Kian, aku di sini untuk mencari kalian. Apakah kalian tahu mengapa aku mencari kalian?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Tahu sedikit." Kafil Kian tersenyum dan berkata, "Kota ini sangat kacau, sangat normal untuk mati beberapa orang. Pihak lain dibunuh oleh kamu, itu karena kekuatan mereka yang payah, tidak bisa menyalahkan orang lain. Tapi aku mendengar bahwa kamu sangat arogan dan sama sekali tidak memandang pasukan pengawal kami, benar tidak?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak bicara, katakan saja padaku apa yang ingin kamu lakukan, agar aku tahu bagaimana menghadapimu. Sebagai pria, harusnya lebih langsung, bagaimana menurutmu?" Kafil Kian memandang warrior yang sebentar, dan kemudian tersenyum sambil berkata, "Bagus, karena kamu ingin langsung, maka aku akan langsung. Kalian melanggar aturan kota, seharusnya dipatahkan lehernya dan dibuang keluar kota, tapi aku dalam mood yang baik hari ini, jadi aku memutuskan untuk melepaskan kalian. Tapi, hukuman mati bisa dihindari, tetap saja harus ada hukuman. Kalian bertiga masing-masing serahkan 100 batu kecubung, dan kemudian berlutut untuk meminta maaf kepada saudara-saudara di belakangku. Cukup itu saja, bagaimana?" Berbicara sampai di sini, Kafil Kian mengangkat bahu dan berkata, "Sungguh, ini pertama kalinya aku begitu baik." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau begini, kalian masing-masing memberiku 100 batu kecubung, dan kemudian aku akan membiarkan kalian pergi, bagaimana?" Kafil Kian mengorek telinganya, dan kemudian berkata, "Aku tidak mendengarnya dengan jelas, bisakah kamu mengatakannya sekali lagi?" Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya, air muka Kafil Kian berubah drastis, pisau besar di tangannya langsung ditebas. Boom! Dengan suara teredam, Kafil Kian terbang mundur di mata semua orang. Saat berikutnya, warrior yang tiba-tiba muncul di depan Kafil Kian, dan kemudian menginjak perut Kafil Kian dengan kencang. Kafil Kian menyemburkan darah, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Boom! Seluruh tanah bergetar hebat, dan tanah dalam jarak ratusan mil dari pertahanan retak dalam sekejap. Para pasukan pengawal di samping terkejut dan mereka akan mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah aura menakutkan tiba-tiba mengunci mereka. Aura itu membebani mereka seperti gunung. Jangankan untuk bergerak, bahkan untuk bernafas pun sulit. "Kalian, cukup berdiri saja," kata Irene An pelan. Keringat dingin dari beberapa orang yang dikurung oleh aura Irene An tumpah seketika. Orang ini sangat kuat. Di sudut di kejauhan, orang tua berjubah abu tampak serius dan berkata dengan suara berat, "Kafil Kian adalah master setengah suci tingkat tinggi, dan sepertinya pernah melawan pendekar suci. Bisa dikatakan kekuatannya tidak asal. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Mata wanita cantik tertuju pada tubuh warrior Yang, sambil berkata, dan orang ini hanya mengandalkan tubuh dan kecepatan fisik murni, kekuatannya yang sebenarnya belum terungkap. Harus kuakui dia memang sangat hebat. Tetap saja sedikit gegabah. Orang tua berjubah abu menggelengkan kepalanya dan berkata, gegabah atau tidak, akan ketahuan setelah kita lihat lagi, kata wanita cantik dengan perlahan. Di kejauhan, Kafil Kian baru ingat, tetapi sebuah kaki justru menginjak dadanya, membuatnya mau tidak mau harus berbaring lagi. Warrior yang menatap Kafil Kian dan berkata, apakah perlu aku katakan sekali lagi? Siapa kamu sebenarnya? Kafil Kian menatap warrior yang lekat-lekat. Orang di depannya setengah suci sama seperti dirinya, tapi kekuatan ini, dirinya sama sekali bukan tandingannya. Dia tahu, dia sudah kalah. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu, ditambah 5 temanmu, ada total 500 batu kecubung. Jika punya, kalian bisa hidup. Jika tidak punya, kalian mati, jadi ada atau tidak ada. Tidak punya. Kafil Kian memandang warrior yang, matanya secara mengejutkan sangat tenang. Warrior yang mengangguk, kaki kanannya tiba-tiba terangkat dan menginjak kepala Kafil Kian. Mata Kafil Kian tiba-tiba menyusut menjadi titik, dan pada saat ini, ledakan energi vitalitas tiba-tiba meledak dan menghantam kaki kanan warrior yang, membuat kaki warrior yang sedikit terbelokkan, menempel Kafil Kian dan menginjak ke tanah. Boom! Tanah di sebelah kepala Kafil Kian tiba-tiba runtuh. Wajah Kafil Kian langsung pucat, keringat dingin di wajahnya terus mengalir, tetapi masih tidak ada ketakutan atau permohonan di matanya. Bawahanku memiliki temperamen yang buruk, jika sampai menyinggung saudara, aku harap bisa dimaklumi. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang mengenakan tunik datang perlahan dengan belasan penjaga yang memakai baju zirah warna emas. Ketika berjalan ke hadapan warrior yang, orang paruh baya itu melirik Kafil Kian, lalu menatap warrior yang, menjentikkan jarinya. Lalu sebuah cincin penyimpanan pun terbang ke hadapan warrior yang, dia berkata, di dalam ada 500 batu kecubung, anggap saja sebagai permintaan maaf, harap saudara menerimanya. Warrior yang menarik kembali kakinya, lalu mengambil cincin penyimpanan, dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu sungkan, ini hanya masalah kecil. Pria paruh baya berbaju tunik melirik warrior yang, lalu tersenyum dan berkata, aku adalah komandan kota Tiandu, Hopsi, boleh tahu nama Anda? Ye Yang, kata warrior yang. Hopsi mengangguk, dan berkata, aku lihat kalian akan pergi ke pegunungan Bangau Putih. Warrior yang mengangguk, betul, kenapa? Anda bertiga mau pergi untuk menonton pertandingan perguruan rusa putih. Hopsi berkata, pertandingan perguruan rusa putih, boleh ditonton. Warrior yang bertanya dengan heran. Tentu saja. Hopsi tersenyum dan berkata, perguruan rusa putih adalah kekuatan level berlian. Setiap pertandingan besar mereka akan mengundang beberapa sekte yang akrab dengan mereka untuk menonton. Tentu saja, orang biasa juga bisa pergi menonton, tetapi kamu harus membayarnya dengan batu kecubung. Ternyata begitu. Warrior yang mengangguk. Pertandingan perguruan rusa putih tahun ini sangat menarik, ucap Hopsi. Kenapa begitu? Warrior yang bertanya. Apakah saudara Ye belum pernah mendengarnya? Hopsi menatap warrior yang dengan heran. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Hopsi melirik warrior yang, lalu berkata, pertandingan perguruan rusa putih biasanya adalah antara fraksi hukum dan fraksi konfusianisme, dan juga perguruan lautan awan yang berasal dari Qingzhou,
Tetapi perguruan lautan awan ini biasanya hanya sambil lalu saja, tapi kali ini berbeda, kali ini jauh lebih menarik. Karena dekan perguruan rusa putih yang sekarang, siapa itu namanya Yang? Warrior Yang. Dewa ketiadaan tiba-tiba berkata. Ya, namanya Warrior Yang. Hopsi melirik dewa ketiadaan, lalu melanjutkan, kudengar orang ini mengancam akan melenyapkan seluruh fraksi hukum. Hehe, sekarang orang-orang Senzu di daratan tengah yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu kedatangan warrior yang dari Kingsu ini. Karena semua orang ingin melihat apa sebenarnya yang dimiliki warrior yang dari Kingsu ini, sehingga berani mengancam akan melenyapkan fraksi hukum. Mulut warrior yang berkedut sedikit. Untungnya dia tidak menggunakan nama aslinya, kalau tidak dia akan terkenal saat ini. Hanya saja dia tidak menyangka anak buah fraksi hukum akan mengumumkan keluar bahwa dia datang untuk menantang mereka. Apa sebenarnya tujuan orang-orang ini? Warrior yang mengerutkan kening. Kali ini Hopsi berkata lagi, omong-omong, sepertinya karena warrior yang kali ini di pertandingan perguruan rusa putih ini, seluruh fraksi Konfusianisme tidak ikut. Dengan kata lain, kali ini adalah pertarungan antara perguruan lautan awan dan fraksi hukum saja. Warrior yang mengangguk, tidak ingin terus membuang waktu di sini, dan kemudian berkata, karena masalah di antara kita hanyalah kesalahpahaman, dan kesalahpahamannya juga sudah diselesaikan. Maka kami pamit dulu. Dengan itu, warrior yang ingin pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Hopsi tiba-tiba menghentikan warrior yang dan berkata, karena formasi pengirim ini dihentikan secara paksa sebelumnya sehingga menyebabkan sedikit masalah, maka membutuhkan waktu 1 atau 2 jam untuk memperbaikinya, jadi Anda bertiga harus tinggal sebentar. Warrior yang memandang dewa ketiadaan berjalan menuju formasi pengirim, tak lama kemudian dia menoleh ke arah warrior yang, lalu mengangguk. Warrior yang mengangguk dan berkata, jika begitu, kita tunggu sebentar saja, kita juga tidak terburu-buru. Hopsi berkata, bagaimana kalau Anda bertiga datang ke kediamanku untuk istirahat sebentar? Tidak perlu. Kata warrior yang. Hopsi mengangguk dan berkata, kalau begitu, silakan, aku pamit dulu. Dengan itu, semua orang di belakangnya berbalik dan pergi. Ada yang aneh dengan orang ini. Setelah Hopsi pergi, dewa ketiadaan berkata dengan serius, aku merasa dia sedang mengulur waktu. Warrior yang berbisik, lebih baik dia membiarkan aku pergi dengan tenang, jika tidak, aku akan membuat mereka memohon aku untuk pergi. Ngomong-ngomong, melihatmu, aku tiba-tiba menyadari betapa bodohnya aku sebelumnya, kata dewa ketiadaan tiba-tiba. Kamu memang bodoh, kata Irenean tiba-tiba. Wajah dewa ketiadaan penuh dengan garis hitam. Mengapa begitu? Warrior yang melirik Irenean, dan berkata dengan sedikit lucu. Dewa ketiadaan mengerutkan bibirnya, lalu berkata, dulu, demi mendapatkan batu kristal, kamu tidak tahu betapa sulitnya, membunuh monster siluman, melakukan segala macam misi, dan melakukan segala macam usaha keras. Tapi, paling banyak dalam 1 bulan hanya bisa mendapatkan beberapa buah. Tapi kamu enak sekali, kamu telah mendapatkan ratusan keping dalam waktu kurang dari sehari. Merampok lebih punya masa depan. Warrior yang. Komandansi, kenapa kamu? Di samping Hopsi, Kafil Kian bertanya dengan bingung. Bodoh, lihatlah kekuatan 3 orang itu, apakah mereka orang biasa? Wajah Hopsi suram. Jangankan kamu, bahkan aku pun bukan lawan mereka. Jika aku tidak mengeluarkan 500 batu kecubung itu, kamu sudah mati dari tadi.
Kafil Qian, bukannya aku suka mengomeli kamu, bisakah kamu lebih pintar melihat orang? Ketiga orang ini baru saja membunuh dua orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, karena sudah dibunuh, untuk apa kamu mencari masalah dengan mereka? Kamu merasa sudah hidup terlalu lama. Mereka mengabaikan pasukan pengawal kita, aku tidak bisa menelan kekesalan ini. Kafil Qian berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan Si, apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Itu 500 batu kecubung. Biarkan mereka pergi. Hopsi berkata dengan muka keji, batu kecubung yang kuberikan padanya, aku akan membuatnya menggantinya 2 kali lipat. Panggil pengawal kerajaan, dan 3 komandan lainnya. Hari ini, kediaman penguasa kota kita akan menunjukkan wibawa kita. Omong-omong, tidak perlu memberitahu penguasa kota tentang hal ini, dia sedang menjamu orang dari sekte Senba, jangan ganggu dia. Identitas mereka. Pada saat ini, seorang paruh baya tiba-tiba berkata, jangan khawatir, ketiga orang itu bukan dari Senzu di daratan tengah. Hopsi berkata, mereka tidak tahu apa-apa tentang Senzu di daratan tengah. Jelas, mereka bukan dari Senzu di daratan tengah. Dan pria berjubah hitam itu mengenal warrior yang ini membuktikan bahwa mereka pasti dari Qingzhou. Karena mereka dari Qingzhou, apakah kita masih perlu takut? Tempat itu bahkan tidak memiliki kekuatan level berlian. Ternyata Komandan Si berbicara begitu banyak dengan dia sebelumnya karena ini. Ucap Kafil Qian. Kalau tidak, menurutmu apa? Hopsi berkata dengan dingin, belajarlah, menjadi orang dan melakukan sesuatu, kamu harus menggunakan otakmu terlebih dahulu. Terima kasih atas ajarannya, kata Kafil Qian. 1/4 jam kemudian. Bum bum bum. Tanah tempat warrior yang 3 orang berdiri tiba-tiba mulai bergetar hebat. Segera, hampir 1000 orang muncul di hadapan warrior yang dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah Hopsi, di samping Hopsi, ada 3 orang paruh baya. Kecuali Hopsi dan ketiga orang paruh baya yang merupakan pendekar suci, sisanya adalah setengah suci tingkat tinggi. Apa maksud Anda dengan ini? Warrior yang berkata sambil tersenyum. Hopsi tersenyum dan berkata, kami tidak akan banyak bicara, 1000 batu kecubung, lalu kalian mematahkan tangan kalian sendiri, dan aku akan membiarkan kalian pergi, bagaimana menurutmu? Warrior yang melirik Hopsi, lalu mengangguk, dan berkata, hari ini, tanpa 2000 batu kecubung, aku tidak akan pergi. Bersambung.